Citayam Fashion Week. Apakah itu? Miss Kepo mainkan. CFW itu adalah berawal dari ide kreativitas sekelompok anak-anak muda yang tinggal di sekitaran daerah Citayam, Bojonggede, Depok, Sudirman. Mereka melakukan catwalk di zebra cross di area SCBD, Sudirman Central Business District, Jakarta Pusat. Berawal dari background mereka yang berbeda-beda, mereka memiliki satu tongkrongan yang sama, yaitu di kawasan Sudirman. Dan mereka selalu tampil dengan outfit yang dipadu-padankan, mulai dari pakaian sampai jam tangan atau ikat kepala dan lain sebagainya. Dan itu memang terlihat sangat modis, stylish, dan eksentrik ya. Citayam Fashion Week tidak lepas dari pentolan-pentolannya seperti JC, Bonge. Kalau di Bandung, Bonge itu bahasa Sunda, artinya tidak mendengar. But this is different city, so must be different meaning. JJ, Bonge, Roy, Kurma, Mami, dan lain-lain itu adalah artis-artis CFW. Keberadaan CFW itu seperti sebuah magnet yang menarik banyak perhatian dan menimbulkan hal-hal positif juga negatif. Hal-hal positifnya misalnya bisa menarik perhatian mulai dari kalangan pejabat, artis, selebgram, dan banyak pengunjung ke situ yang ingin memuaskan rasa kepenasaran mereka tentang apa sih itu CFW. Terlebih karena lokasinya mudah dijangkau dengan transport yang murah, tidak berat di ongkos, dan juga adanya kehadiran para konten kreator yang menganggap CFW itu sebagai sebuah konten yang cukup menarik. Para artis-artis CFW ini kerap diwawancara dan diberi endorse untuk pakaiannya dan lain sebagainya. Dan beberapa dari para artis CFW ini juga diajak podcast oleh artis-artis ternama, diundang ke acara mereka, diberi hadiah, dan juga diajak kerjasama. Itu keren kan? Para pengunjung yang datang ke sana sebagian berpenampilan khusus, berpenampilan menarik, modis, kreatif, dan melakukan catwalk di sana. Lalu mulai semakin maraknya para penjual di lokasi tersebut. Itu bagus loh. Jadi membuka peluang usaha juga. Terus efek negatifnya apa? Nah, karena para pengunjung menjadi semakin padat, menimbulkan kemacetan dan munculnya parkir-parkir liar, dan itu sudah menimbulkan banyak protes. Selain itu juga tingkat kriminalitas meningkat dan banyaknya sampah di area tersebut. Dan CFW ini juga mengundang kedatangan para kaum LGBT, mulai dari penampilannya sampai sikap-sikapnya juga seakan dibebaskan di area tersebut. Seakan loh ya. Citayam Fashion Week juga tidak luput untuk dipatenkan dan didaftarkan namanya ke Kemenhum dan HAM untuk tujuan-tujuan tertentu, antara lain tujuan hiburan dan tujuan komersil. Dan tentu saja ini mendatangkan protes dari anak-anak sekitaran SCBD yang merasa ide kreatif mereka dibajak oleh kaum elit untuk tujuan komersil. Dan itu membuat mereka melakukan catwalk demo sebagai aksi untuk menentang ide tersebut. CFW yang ada di kawasan SCBD atau Sudirman Central Business District, atau diplesetkan juga namanya menjadi Sudirman Citayam Bojonggede Depok, menurut para pakar tidak bisa dihentikan kegiatannya karena akan mematikan kreativitas dan potensi dari anak-anak muda di sekitar situ yang sebetulnya hanya butuh media untuk mengekspresikan dirinya. Dan juga tidak bisa dipindahkan lokasinya karena akan merubah konsep awal sebagai kegiatan ekspresi fashion di jalanan. Dan tentu saja namanya nanti akan berubah, bukan Citayam Fashion Week lagi kan. Dan dirasa tidak perlu ada pendaftaran hak paten karena akan merubah ide dan tujuan awal dari CFW. Dan pendaftaran hak paten CFW itu tidak menjanjikan atau tidak menjamin bahwa CFW nanti akan berlangsung lama. Jadi buat apa? Biarkan saja, bebaskan saja mereka berekspresi di jalanan. Istilah slebeo juga berasal dari Citayam Fashion Week ini. Sering dilontarkan oleh pentolannya, yaitu JJ. Slebeo itu adalah sebuah istilah yang mengandung arti sesuatu hal yang vulgar. Jadi memang kita jangan membiasakan diri untuk ikut-ikut mengucapkan kata itu sembarangan, apalagi anak-anak yang melakukannya. Lalu untuk hal-hal negatif atau pelanggaran-pelanggaran norma dan etika, apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini pada Citayam Fashion Week?
Pemerintah saat ini menutup zebra cross agar tidak ada yang catwalk pada jam-jam tertentu, dan kegiatan di CFV harus berhenti sekitar jam 9 malam. Dan beberapa pelanggaran yang terdeteksi seperti bermunculannya pasangan LGBT dan pelaku catwalk yang berperilaku menyimpang juga akan mendapatkan teguran dan ditertibkan. Ya, segala kreativitas itu memang akan disebut keren kalau memang konsepnya yang sudah bagus itu ditunjang oleh keamanan, ketertiban, dan tidak adanya pelanggaran norma-norma dan etika dan tidak meresahkan masyarakat. Jadi akan lebih mengundang simpati dan support. Dan kalau sebuah kegiatan yang keren itu sudah mendapatkan simpati dan support yang banyak, insya Allah akan berlangsung lama. Lalu bagaimana keadaan CFV sekarang? Apakah ditutup atau tidak? Kita lihat saja perkembangannya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga sukses selalu Citayam Fashion Week. Assalamualaikum. Kepo Channel.